Belajar dengan Bu Restu. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, memahami konsep rantai makanan. Peserta didik dapat menjelaskan apa itu rantai makanan dan komponen di dalamnya, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. 2. Menggambarkan rantai makanan dan menjelaskan peran setiap organisme di dalamnya. Peserta didik dapat menjelaskan peran masing-masing makhluk hidup dalam rantai makanan dan bagaimana mereka saling berinteraksi. Yang ketiga adalah identifikasi komponen dalam rantai makanan. Peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai organisme yang terlibat dalam rantai makanan lingkungan sekitar mereka. Makhluk hidup dapat berperan sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya, sehingga terjadi proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Perhatikan rantai makanan berikut ini. Dalam suatu rantai makanan, tumbuhan berperan sebagai produsen, karena tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri dari hasil fotosintesis. Pada gambar, yang berperan sebagai produsen di sini adalah rumput. Ketika kelinci memakan tumbuhan atau rumput untuk mendapatkan energi, maka kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1. Selanjutnya, apabila nanti kelinci dimakan oleh ular yang merupakan hewan pemangsa atau predator, maka ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Konsumen yang paling akhir disebut sebagai konsumen puncak dari rantai makanan. Posisi tersebut biasanya merupakan hewan karnivora atau omnivora, di mana hewan tersebut biasanya tidak diburu oleh hewan lainnya untuk dijadikan makanan. Pertanyaannya, siapa yang akan memakan ular atau konsumen puncak? Bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Ketika makhluk hidup mati, tubuhnya akan membusuk dan diuraikan oleh dekomposer. Hasil penguraian ini akan membentuk humus di dalam tanah, di mana dibutuhkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan menghasilkan energi bagi makhluk hidup lainnya. Nah, proses makan dan dimakan dalam suatu ekosistem ini menjadi siklus yang terus berputar. Mari kita perhatikan contoh rantai makanan di ekosistem laut. Pada ekosistem laut, yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan yang tidak terlihat oleh mata kita, namanya fitoplankton, dan jumlahnya sangat banyak di laut. Selain fitoplankton, rumput laut dan lamun juga termasuk produsen di ekosistem laut. Organisme ini hidup di permukaan air laut karena membutuhkan sinar matahari untuk berfotosintesis. Fitoplankton akan dimakan oleh zooplankton. Kemudian zooplankton dimakan oleh ikan kecil, di mana ikan kecil akan dimakan oleh ikan sedang, dan begitu seterusnya sampai mencapai konsumen puncak atau ikan yang paling besar, bisa ikan hiu atau ikan paus. Demikian gambaran tentang rantai makanan. Subscribe, like, dan share ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.